Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Pada hari ini, Gereja Katolik Universal merayakan peringatan arwah. Artinya, secara khusus berdoa dan mengenang arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, seharusnya dan selayaknya kita menyadari makna peristiwa kematian sesuai dengan ajaran iman kita. Iman kita mengajarkan bahwa saat kematian sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Artinya, hidup kita tidak lenyap, melainkan diubah. Kita percaya bahwa segala pertandingan kehidupan di dunia ini akan berakhir. Dan tersedialah bagi kita kedamaian abadi di surga. Peristiwa yang kita rayakan hari ini memberikan penghiburan rohani yang lumrah kepada kita. Bahwa suatu kelak kita akan berjumpa dengan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita untuk senantiasa turut bersama memuji dan memuliakan Allah dalam realitas persekutuan semua orang kudus. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan berpulang ke pangkuan Allah di surga. Oleh karena itu, kita percaya bahwa hidup atau mati kita ini milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, Kitab kedua Makabe, memberikan gambaran kepada kita betapa jelasnya penghormatan seorang panglima Israel bernama Yudas. Sangat menaruh perhatian besar teristimewa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ia memikirkan dan mendoakan orang-orang yang meninggal. Hal konkret yang dibuatnya adalah mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem sebagai kurban penghapus dosa. Karena dengan persembahan dan doa, orang-orang yang meninggal diampuni dosanya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita mempunyai kewajiban itu untuk berdoa bagi saudara-saudari yang sudah mendahului kita. Dan menurut Rasul Paulus dalam bacaan kedua, berdoa karena kepercayaan kepada Yesus Kristus, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pertanyaan sederhana, apakah kita percaya akan persekutuan dengan Kristus suatu kelak? Jelas kita percaya. Bukankah Yesus sendiri bersabda dalam Injil tadi,
Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah memperoleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas, sabda Tuhan, sabda Yesus kepada kita jelas. Bapak Ibu, meskipun ada segelintir orang yang kurang percaya dengan hal ini, penyebabnya adalah tidak mau untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi yang sudah pasti, yang semu tetapi membuat candu, sehingga rasanya sulit mendoakan dan memberikan persembahan dengan maksud mendoakan bagi mereka yang meninggal dunia. Maka pada momen peringatan arwah ini, bertobatlah. Sebab Tuhan masih memberikan waktu. Karena suatu ketika, Ia akan mengambil napas hidup yang diberikan secara gratis kepada kita, secara cuma-cuma, tanpa dibayar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan di surga merupakan hak semua orang, tidak terkecuali. Maka sekali lagi, dengan adanya peringatan arwah semua orang beriman ini, mari kita tak henti-hentinya mendoakan mereka agar mereka mendapatkan pengampunan dan kerahiman Allah, sehingga mereka berbahagia dalam kehidupan kekal. Bagi kita semua yang masih hidup, mari kita mengisi lembaran hidup setiap kita dengan hal-hal yang bermutu dan bermanfaat, sehingga hidup kita menjadi persiapan nyata untuk kehidupan kita di surga kelak. Ingat, hidup di dunia menentukan hidup di akhirat. Amin.